Haleluya, Salam, berjumpa lagi dalam program PPDI Film Melatih Mas Menyapa. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat Tuhan bagi setiap kita yang terus mengandalkannya. Mari pagi hari ini kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai ayat 29. Begini firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bagi setiap kita bahwa ada satu hal yang penting yang boleh Tuhan sediakan bagi setiap kita yang benar-benar melakukan setiap perintahnya dengan kesungguhan hati kita. Melalui ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ayat yang ke-27 di dalam ayat pembacaan kita ini merupakan pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus yang berkata bahwa Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatunya dan ikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Dan sebelum ayat yang ke-27 ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada satu peristiwa di mana ada seorang muda yang datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk boleh memperoleh hidup yang kekal itu? Dan Yesus menjawab, hanya ada satu yang baik jika engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, yaitu turutilah segala perintah Allah. Dan kemudian anak muda ini berkata bahwa Tuhan, aku telah melakukan segalanya, apalagi yang kurang. Maka Tuhan Yesus berkata, jualah seluruh milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Dan setelah itu kembalilah kepadaku dan ikutlah aku. Tapi setelah anak muda ini mendengar penjelasan daripada Tuhan Yesus, maka firman Tuhan berkata, anak muda ini pulang dengan sedih karena hartanya banyak. Akhirnya ketika Yesus melihat hal yang demikian, ia berkata kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya orang seperti ini tidak akan layak untuk boleh menerima akan anugerah Allah, karena dia tidak mampu untuk merelakan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Setelah kejadian itu, maka murid-murid mulai bertanya-tanya, jadi siapa yang akan diselamatkan jika sedemikian rupa hal yang akan terjadi? Maka Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tak mungkin, karena ia adalah Allah di atas segala Allah yang mampu melakukan segala perkara yang mustahil bagi manusia itu terjadi. Apa pelajaran yang boleh kita petik dari peristiwa ini, Bapak Ibu? Saya mau katakan bahwa ketika kita telah mengambil satu keputusan untuk boleh ikut Tuhan, maka satu hal yang pasti, mari kita terus boleh menyerahkan seluruh totalitas hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dalam rencana Tuhan, dan mengizinkan Tuhan boleh mengatur segala perjalanan kehidupan kita untuk kemuliaan bagi namanya. Dan hal yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita, pelajarannya boleh kita petik dari peristiwa yang dialami oleh anak muda ini, saya mau katakan bahwa ketika Tuhan telah menyuruh kita, dan biarlah kiranya hendak kita melakukannya dengan penuh ketaatan. Setelah kejadian itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sepertinya Petrus tidak merasa puas dengan apa yang menjadi penjelasan daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sehingga di ayat yang ke-27 dia boleh berkata bahwa Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Apa yang kami peroleh? Saya mau katakan bahwa sesungguhnya Petrus mengontraskan dirinya beserta dengan murid-murid yang lain dengan seorang anak muda yang datang sebelumnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mana di sana dia berkata bahwa Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Sedangkan anak muda itu, dia tidak merelakan segala sesuatunya untuk mengikut akan Engkau. Tapi hal yang menarik bahwasanya Tuhan Yesus memberi penjelasan dari segala pertanyaan yang diajukan oleh Petrus terhadap dirinya, di mana Yesus berkata bahwa ketika engkau meninggalkan segala sesuatu dan mengikut aku, maka sesungguhnya engkau akan memperoleh sesuatu. Dan yang diperoleh itu merupakan pemberian Allah kepada setiap orang yang telah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Ayat yang ke-28 adalah merupakan hal yang diperoleh
oleh setiap orang yang telah mengambil keputusan untuk boleh mengikut Tuhan, di mana di sana dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Hal yang pertama yang diperoleh ketika mengambil keputusan untuk boleh ikut Tuhan adalah engkau akan menjadi hakim. Dan satu hal yang menarik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, ketika anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, maka kamu yang telah mengikut aku akan ikut ambil bagian di dalamnya, yaitu menghakimi ke-12 suku Israel. Saya mau katakan bagi setiap kita bahwa ketika Allah datang kembali untuk boleh memerintah, maka Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk boleh ikut ambil bagian, ikut memerintah di dalamnya. Dan sesungguhnya saya mau katakan bahwa ini satu tugas yang luar biasa yang boleh Tuhan anugerahi bagi setiap orang yang setia untuk mengikuti Dia. Untuk itu biarlah kita tetap mau percaya bahwa kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita boleh terus setia sampai pada akhir. Karena ada satu hal yang menanti kita ketika kita tidak menjadi lelah di dalam kita menjalaninya. Hal yang kedua yang boleh kita peroleh ketika kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-29 di sana dikatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Ini berbicara mengenai janji berkat yang Allah sediakan bagi setiap kita. Ia yang telah berjanji, maka Ia Tuhan yang akan menepatinya. Sesungguhnya ketika Allah melakukannya, dan Ia melakukannya dengan setia bagi setiap kita. Untuk itu kita tidak perlu ragu. Jangan perlu ragu untuk boleh mengambil satu keputusan di dalam mengikut akan Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan akan Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan hal yang ketiga yang boleh menjadi bagian kita, yang boleh kita peroleh ketika kita telah mengambil keputusan untuk boleh ikut Tuhan, adalah ayat yang ke-29 bagian yang terakhir di sana dikatakan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini berbicara mengenai jaminan Allah bagi setiap kita yang tetap setia sampai pada akhirnya. Di sana dikatakan bahwa kita akan boleh memperoleh hidup yang kekal. Saya rindu biarlah kiranya ini boleh menjadi doa dan harapan setiap kita, bahwa kita akan menggapainya ketika kita tidak menjadi lelah di dalam perjalanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya mau katakan bagi setiap kita bahwa Tuhan yang berjanji, maka Tuhan itu juga yang akan menepatinya. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan pernah ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Walaupun terkadang dalam proses perjalanan hidup kita boleh melewatinya, terkadang tidak seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang akan terus menolong kita, Tuhan yang terus memampukan kita. Tuhan yang akan terus berkarya sepenuhnya bagi setiap kita ketika kita tidak menjadi lelah, karena kita percaya bahwa ada satu hal yang menanti kita ke depan ketika kita boleh terus setia sampai pada akhirnya, yaitu kemuliaan demi kemuliaan Allah yang boleh Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh memberikan pengertian lebih bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus boleh memberikan kami pengertian yang baru melalui firman-Mu. Pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di GPD Film Melatimas. Kiranya kekuatan kesehatan dari-Mu menjadi bagian mereka semua. Apapun yang dikerjakan, dilakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam segala sesuatunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.